Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Dan Anda tentunya masih ingat pemirsa tentang Omnibus Law. Kita lihat ada Omnibus Law Cipta Kerja yang kemudian direvisi lewat Perpu nomor 2 tahun 2022 dan di tahun ini, tahun 2023, Perpu Ciptaker ini sah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Kontroversi Undang-Undang Cipta Kerja ada 5 isu besar, yaitu yang pertama adalah perubahan penetapan upah minimum kota dan kabupaten. Kemudian yang kedua adalah aturan tentang PHK, pemutusan hubungan kerja. Yang ketiga adalah kemudahan penyerapan tenaga kerja asing, TKA. Keempat adalah penyusunan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan dan hilang kesempatan menggugat. Lalu yang kelima adalah kewenangan pemerintah daerah, Pemda, di bawah pemerintah pusat. Kita akan bertanya satu-satu. Saya ke Pak Sulfikar dulu. Pak Sulfikar, tadi upah kita sudah bahas ya. Nah, cuman ada yang masalah menjadi soal aturan PHK. Ada juga soal pekerja asing. Sesuatu yang sensitif. Sekian lama kita sering mendengar. Kalau Amin melihat ini seperti apa pendekatannya? Oke, kita kembali ke hal yang mendasar dulu, bahwa yang namanya perekonomian itu harus memberi kesejahteraan ke seluruh warga Indonesia. Dan khusus untuk kesejahteraan buruh, maksudnya kita tidak melihat sebagai sesuatu yang nanti datang belakangan, ya kan? Jadi kesejahteraan buruh itu sebenarnya sangat strategis. Kenapa? Karena ada jutaan, puluhan juta buruh Indonesia. Kalau mereka sejahtera, ekonomi akan tumbuh dari bawah, ya kan? Dan kesejahteraan ini juga akan punya implikasi terhadap produktivitas. Ya, kalau buruh kita sejahtera, mereka lebih produktif, akan memberi dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, masalahnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja ini itu menjadi kendala untuk menciptakan minimum kesejahteraan minimum bagi para pekerja kita. Di bagian apanya? Di bagian apanya? Di soal PHK, soal lembur, lalu kemudian soal tenaga kerja asing dan sebagainya. Jadi seakan-akan pekerja kita itu tidak terlindungi oleh negara, dan karena itu kita harus mereview kembali seberapa besar dampak negatif dari Undang-Undang Cipta Kerja ini kepada para pekerja kita. Kalau Amin menjadi pemimpin negeri ini, maka kemudian Undang-Undang Cipta Kerja akan direvisi, dibatalkan, atau seperti apa? Akan direvisi, itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Terutama tadi bagian-bagian yang bermasalah, yang problematis, yang menjadi kendala untuk memberikan kesejahteraan minimum kepada pekerja itu akan kita perbaiki. Pak Erwin, Mas Erwin, isu ketenaga kerjaan tadi soal PHK, ada yang mengatakan bahwa Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja yang dari Omnibus Law ini lebih menguntungkan pengusaha, katanya begitu ya. Ini ada pendapat. Kalau Anda melihat sebagai tim Prabowo Gibran seperti apa? Ya, kembali ada frase ya, teman-teman tadi sudah saya sampaikan tadi di studio, ini is the economy stupid, ya kan? Bahwa apa yang tadi disajikan, statistik, angka itu tidak sesuai dengan perasaan masyarakat di bawah. Masyarakat tidak peduli dengan undang-undang ini. Mereka peduli dengan perut mereka. Mereka butuh lapangan pekerja. Masyarakat yang mana yang tidak peduli? Ya, masyarakat di bawah yang banyak. Termasuk kan ini piramida nih. Termasuk buruh? Ya, termasuk. Mereka urusan perut. Ya kan? Mereka di bawah tidak dapat lapangan kerja. Mereka merasakan banyaknya tenaga kerja asing di smelter nikel. Mereka merasakan kenaikan harga sembako. Mereka merasakan ketidakadilan. Itu perasaan masyarakat hari ini. Sehingga yang kita harus jawab perasaan itu. Undang-undang ini adalah sudah disepakati oleh semua fraksi di DPR dan pemerintah. Ada turunannya, peraturan pemerintah, ada turunannya permen dan sebagainya. Implementasinya yang paling penting dan enforcementnya yang penting. Karena Omnibus Law ini enforcementnya dan implementasinya belum 100%. Sehingga kita juga ingin perizinannya mudah. Hari ini perizinan masih ribet. Walaupun harus diperbaiki. Walaupun sudah ada online single submission, itu saya merasakan tidak terlalu efektif ya? Bukan tidak efektif, belum sempurna. Makanya harus diperbaiki. Bukan berarti dirubah, diperbaiki. Ini setuju berarti Omnibus Law Cipta Kerja tidak diubah sama sekali, dilanjutkan saja kalau Prabowo Gibran yang menjadi pemimpin negara ini? Begini, untuk merubah undang-undang butuh kesepakatan fraksi. Ya, kita buka legislator, membuat undang-undang. Kita ada pemerintah di situ. Dua pihak ini harus sepakat untuk merubah. Apabila umpamanya Amin menjadi pemerintah, apakah legislatornya sepakat? Itu nanti akan dibicarakan. Nah, itu kan harus ada dua pihak. Two party. Terima kasih. Saya harus ke Bu Eli. Bu Eli, seperti apa Omnibus Law Cipta Kerja ini?
sejak awal ada itu kami tolak, Mas. Ditolak? Kami tolak karena kami sudah baca dan semua ke DPR, ke Pak Menko, ke Ibu Menteri, ke petinggi-petinggi negara kami serahkan Maaf ke Bu, kami. kami itu artinya Serikat Buruh. Serikat Buruh. Iya, Tapi mayoritas. kalau Ganjar Mahfud? Nah, nanti saya akan ke sana. Oke. Ya, jadi Singkat saja Bu, iya, waktunya tidak banyak. Iya, kami tolak karena kami membaca isinya. Terutama kami soroti karena saya kan pemimpin buruh, soroti tentang cipta kerjanya. Di mana itu ada misalnya penghilangan upah sektoral, upah lalu pesangon yang berkurang sangat banyak, Yeah. lalu outsourcing yang diperluas, jam kerja yang tinggi, lalu ada TKA segala macam. Kami serahkan dan kami sempat ikut berunding dengan tripartit pada saat itu dengan pemerintah dan pengusaha. Tapi pas draft itu disampaikan ke DPR, itu hilang semua yang kita bicarakan di sana gitu. Jadi di situ kami kecewanya sehingga kami gugat hari itu dari undang-undang yang pertama sampai perpu segala macam sampai sekarang kami kalah memang di formil. Baik. Tapi kami akan melanjutkan. Nah, saya dengan teman-teman sudah menyampaikan draft posisi kertas posisi kami ke Pak Ganjar dan beliau berjanji undang-undang itu tidak kami katakan buruk ya, tidak semua buruk ya, ada yang bagus, yang positif, tapi berjanji untuk merevisi beberapa pasal yang memang mendegradasi hak buruh gitu. Jadi itu Mas, jadi kalau harus itu alasan kami memilih beliau. Jadi saya rasa serikat buruh atau buruh pimpinan buruh kalau menentukan pilihan kepada satu orang calon itu adalah saya harus membawa eksistensi saya itu di mana gitu. Itu termasuk soal PHK, soal tenaga kerja asing tadi Mas Erwin katakan, Iya, kan itu yang akan direvisi juga? Itu tergantung nanti, tapi kita sudah memasukkan soal soal upah sektoralnya, soal pesangonnya segala macam, soal outsourcing yang diperluas. Oke. Ya, itu kita masuk. Sangat menarik, tapi kembali lagi apa yang dibicarakan ini tentunya nanti pada waktunya harus digenapi oleh pasangan calon masing-masing. Saya berterima kasih kepada Bu Eli, Mas Erwin, Pak Zulfikar, dan Mas Tauhid. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Economic Challenges malam ini. Saya Leonard Samosir, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.